Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiban li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu permasalahan yang penting bagi seorang yang melakukan praktek poligami, yaitu al-adl baina zaujat, adil di antara para istri ya. Ini pembahasan mungkin kurang nyaman bagi ibu-ibu ya, tapi ilmu yang harus disampaikan ya sebagai wawasan bagi para lelaki maupun bagi para wanita. Tapi sebelumnya kita tahu bahwasanya ketika syariat menjelaskan tentang wajibnya adil di antara para istri, ini hikmahnya yang menunjukkan bahwasanya praktek poligami tidak boleh apa? Asal-asalan. Karena siapa yang praktek poligami tanpa ilmu ya, maka berbahaya karena dia bisa jadi tidak bisa menjalankan poligami sebagaimana mestinya ya. Karena di antara kewajiban seorang yang pada praktisi poligami, dia harus adil di antara istri-istrinya. Kemudian yang kedua ya, di antara hikmahnya dengan mengetahui hukum-hukum terkait, maka seorang lelaki ya tidak menzalimi salah satu istrinya. Menzalimi salah satu istrinya. Kemudian juga sebaliknya seorang atau istri, dia tahu haknya dan tidak menuntut yang bukan haknya. Tidak menuntut yang bukan haknya. Artinya bisa jadi seorang wanita menuntut suaminya untuk adil pada perkara yang tidak wajib untuk adil. Dan nanti kita akan bahas ternyata bagi seorang lelaki ada yang dia wajib adil, ada yang dia tidak wajib untuk apa? Untuk adil ya. Dan di antara sebab terjadi cekcok dalam rumah tangga ketika terjadi praktek poligami, bisa jadi sang lelaki tidak tahu menjalankan roda perputaran rumah tangganya, dan sang orang wanita juga tidak tahu hak dan kewajibannya. Oleh karenanya dari sini hikmah yang berikutnya, ini mungkin yang pertama ya, atau kita di antara yang ketiga, sehingga hukum poligami sendiri dalam buku Al-Fiqhul Manhaji, maka hukumnya tidak satu. Ini menunjukkan hukum berpoligami ada beberapa kondisi. Yang pertama disebutkan dalam kitab Fiqhul Manhaji, dia pertama, kondisi pertama hukumnya sunnah ya. Sunnah, dianjurkan. Kapan? Jika memang dia ada kebutuhan, jika sang lelaki ada kebutuhan, kebutuhan itu banyak ya. Kebutuhan itu banyak. Misalnya di antaranya mungkin dia ingin punya anak sementara istrinya mandul misalnya ya. Sementara dia ingin punya anak, atau istrinya tidak bisa punya anak kecuali satu atau dua saja sedikit, sementara dia ingin punya anak lebih. Dia ingin mendidik anak-anaknya supaya bisa berbakti kepadanya setelah dia meninggal dunia. Ini tujuan mulia sehingga dia ingin anak-anaknya berbakti kepadanya. Yang kedua misalnya ternyata dia istri satu, tapi ternyata dia tetap takut terjerumus dalam zina. Tentu setelah bertakwa, bukan seorang bermaksiat kemudian takut terjerumus berzina. Maksud saya, ini seorang laki, dia bertakwa kepada Allah, dia tundukkan pandangan, dia berusaha tidak berpunya hubungan selingkuh dengan wanita lain, dia berusaha menjaga, tapi ternyata dia tetap saja berhasrat dan khawatir
tidak bisa menjaga diri, mungkin istrinya sakit atau istrinya apa sehingga dia takut berzina, ketika itu maka dia dianjurkan untuk berpoligami. Tapi ini syaratnya, jika lelaki ada kebutuhan kemudian dengan syarat merasa mampu untuk berbuat adil. Mampu untuk adil ya. Ini hukumnya sunnah. Jadi yang pertama, yang kedua jika sang lelaki ada kebutuhan, yang kedua dengan syarat mampu berbuat adil. Kondisi kedua dikatakan makruh jika tidak ada kebutuhan, hanya ingin senang-senang misalnya, hanya ingin senang-senang. Ini senang-senang yang boleh, dia mubah, hukumnya boleh. Tetapi dia ragu bisa adil atau tidak. Adil atau tidak. Maka ketika itu menurut ulama Syafi'iyah hukumnya adalah makruh. Dan dia hukumnya bisa haram. Kapan haram? Jika dia yakin persangkaan kuatnya dia tidak bisa adil. Kuatnya dia tidak bisa adil. Ia tidak bisa adil. Artinya apa? Kalau dia tahu dia tidak bisa adil. Kenapa? Misalnya duitnya kurang misalnya. Dia tahu duitnya kurang. Gimana mau adil? Saya mau nafkahi satu aja saya belum tentu mampu. Kemudian nekat nikah lagi. Dia khawatir tidak bisa adil dalam menafkahi misalnya ya. Atau dia tahu dia sudah kalau dia perempuan ini dia coba-coba saja kurang cinta sehingga dia bakalan tidak cinta sama perempuan ini misalnya, dan ketika tidak cinta akhirnya menimbulkan ketidakadilan. Artinya kalau dia prasangkaan kuat bahwasanya dia bakalan tidak adil, maka jangan dia poligami karena dia pasti menzalimi salah seorang istrinya. Seandainya wanita yang dia nikahi tersebut adalah kakaknya, artinya itu yang mengalami adalah kakaknya atau anak perempuannya digitukan sama orang, tentu dia akan tidak ridha. Dia tidak ridha. Maka masalah poligami bukan masalah coba-coba, dia harus memikirkan dirinya dulu terlebih dahulu ya. Ya, tidak asal kemudian coba aja, kalau gagal ya sudah, kalau oke lanjut, enggak begitu ya. Dia harus perkirakan dulu, dia menimbang-nimbang, tidak asal maju. Oleh karenanya sebagian ulama bahkan dalam sebagian kitab-kitab fikih mengatakan poligami hukumnya makruh secara mutlak. Kenapa makruh? Karena seorang bisa mengantarkan dirinya kepada ketidakadilan ya. Tapi yang benar bahwasanya hukum poligami diperinci. Hukumnya diperinci sesuai dengan kondisi orang yang akan melakukannya ya. Dan ini menunjukkan bagaimana telitinya para ulama dalam membahas masalah ini. Tidak serta-merta kemudian seorang poligami ternyata mentalnya tidak ada. Pertama mentalnya enggak ada, kedua duitnya tidak ada. Tidak ada. Kemudian ya banyak hal. Saya sering sampaikan bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia, tetapi tidak semua orang bisa mempraktekannya. Betapa banyak teman-teman saya ketemu yang mereka beristrikan lebih dari satu, setelah mereka menjalani kehidupan poligami lama, mereka berkata, sungguhnya poligami itu memang ada kesenangan, tetapi sisi tanggung jawab jauh lebih besar daripada sisi kesenangan. Kita tidak mungkin ada kesenangan, tapi di balik itu ada tanggung jawab yang besar. Nanti akan terbayang ketika kita tergambarkan ketika kita bahas masalah ini. Harus ngurus istri, ngurus anak, harus adil, itu tidak mudah. Tidak semua lelaki bisa melakukannya. Makanya kita kasihan dengan ada seorang nikah, istrinya ditinggal, anaknya enggak diurus. Terjadi. Ada yang nikah, istrinya taruh di garasi. Terjadi ya. Maksudnya asal aja ya. Asal aja. Ada yang nikah coba-coba enggak cocok, lepas. Coba lagi. Coba itu dilakukan pada adik perempuannya. Coba itu yang mengalaminya adalah anak perempuannya. Maka tentu dia tidak akan ridho dengan hal tersebut ya. Oleh karenanya masalah ini bukan masalah coba-coba, tapi seorang harusnya berusaha menilai dirinya apakah dia maju atau tidak ya. Terus ini di antara hikmah yang berikutnya, dalil-dalil terkait ini ya. Dalil-dalil. Tapi kita masuk ke lembaran kedua ya. Ini sudah Ibu? Ya. Baik. Dalil-dalil perintah untuk adil. Untuk adil kita ada dalil umum. Pertama dalil umum. Dalil umum, yang kedua dalil khusus.
Dalil umum contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala ya. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idzil qurba. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk adil ya. Sungguhnya Allah memerintah untuk adil. Saya carikan ayatnya. Dalam surat An-Nahl ayat 90 ya. Quran surat An-Nahl ayat 90. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza hakamtum an tahkum bainan nasi bil adl." Dalam surat An-Nisa ayat 58 ya. Ayat 58 Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil adl." Antahkumu bil adl. Jika kalian berhukum di antara manusia, maka hendaknya adil ya. Jika berhukum hendaknya adil. Ini dalam surat apa? An-Nisa ayat 58, surat 4 ayat 58. 58 ya. 58. Dan lain juga seperti laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan ya. Misalnya mizan. Intinya ini dalil umum. Dalil khusus contohnya seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ya. Wa in khiftum fawahidatan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 4, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Kalau kalian takut tidak bisa adil menikahi anak-anak yatim, maka nikahilah selain yatim yang kalian pelihara, yaitu fankihu ma taba lakum. Nikahilah kata Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa. Masna wa thulatha wa ruba'. Kemudian kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Aw ma malakat aymanukum. Tapi ini kata Allah, nikahilah yang kalian sukai dari para wanita, dua atau tiga atau empat. Nikah dua silakan, tiga boleh, empat boleh. Tapi kalau kalian takut, jika takut tidak adil, ya tidak adil, maka berapa? Satu saja. Maka satu saja. Ini Quran surat An-Nisa ayat 3. Ini khusus ya. Kemudian juga Rasulullah bersabda atau dalam ayat yang lain juga, "Falan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wa la harastum, fala tamilu kullal mail." Saya carikan ayatnya. Surat An-Nisa ayat 129. Kata Allah, "Fala tamilu kullal mail, fatadharuha kal mu'allaqah." Fatadharuha. Ini ayat 129. Maka janganlah condong kepada salah satunya ya. Ya, janganlah condong kepada
salah satu yang kalian cintai, ya. Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, sehingga yang lainnya terkatung-katung. Ini Quran surat An-Nisa ayat 129. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, kata Rasulullah SAW, "Man kanat lahum ra'atani famalat ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati yashikkuhuma il." Nabi bersabda, siapa yang punya istri dua kemudian condong kepada salah satunya, lalu condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat, maka ya dalam kondisi maka datang pada hari kiamat. Ibu-ibu hafal semua hadis ini ya. Kiamat badannya miring, badannya apa? Miring. Ini dalil bahwasanya orang yang tidak adil dosa besar. Ini dalil bahwasanya tidak adil terhadap istri dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan dengan dipermalukan. Bangkit dipermalukan di hadapan khalayak, jalannya miring, sebut oleh para ulama supaya siksaannya lebih parah, supaya dia tersiksa lebih apa? Lebih parah. Maka ini perlu diketahui oleh para lelaki dan juga para wanita. Kalau seandainya salah seorang dari ibu-ibu qadarullah, dia tidak mau tapi ternyata diuji oleh Allah. Ternyata dia dipoligami, ternyata ada madunya, madu 1, madu 2, madu 3. Maka jangan sekali-sekali dia ngajari suaminya untuk tidak adil. Karena meskipun suaminya yang nanti tidak adil, suaminya terancam dosa besar, ternyata dialah yang menyuruh hal tersebut dan dia juga punya andil dalam dosa besar tersebut, ya. Baik. Kita baca sekarang yang termaktub dalam buku halaman 369. Al-Muallif rahimahullah berkata, wa taswiyatu fil qasami atau fil qasmi baina zaujati wajibatun wala yadkhulu ala ghairil maqsum laha li ghairi hajatin. Kata penulis, bertindak adil dalam menggilir hak di antara para istri adalah wajib, hukumnya wajib. Suami tidak boleh mendatangi istri yang bukan jatah gilirannya jika tidak ada kepentingan. Wa idza arada safar aqra bainahunna, jika dia hendak bersafar maka dia mengundi di antara para istrinya. Kharaja billati takhruju lahal qur'atu, dan dia ikut yang keluar undiannya, yang keluar undiannya diajak safar. Kita bahas ini dulu. Sekarang sampai sini paham Ibu? Kita lanjut sekarang. Mana yang wajib, mana yang tidak wajib, ya. Adil di antara istri. Ada yang wajib, pertama yang wajib adil. Yang kedua yang tidak wajib adil. Yang wajib adil sebagaimana tadi yang Allah isyaratkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanikum dzalika adna alla ta'ulu." Kalau kalian takut tidak bisa adil, maka cukup satu saja. Kalau enggak, kalian silakan menggauli budak-budak kalian ini zaman dahulu. Itu lebih baik lebih menjauhkan kalian daripada sikap berbuat zalim. Dzalika adna alla ta'ulu, agar kalian tidak berbuat apa? Zalim. Sini Allah jelaskan, ya. Kalau tidak adil jangan nekat, karena kalian akan berbuat apa? Zalim. Karena lawan dari adil apa? Zalim. Taib, ada yang tidak wajib adil, ya. Tadi Quran An-Nisa ayat berapa? 129. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tastati'u", perhatikan ayatnya. "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa." Walau harastum fala tamillu kullal mail, fala tamilu kullal mail. Tadi sudah kita sebutkan. Kata Allah dalam surat An-Nisa 109, kalian tidak bakalan mampu untuk adil.
Kalian tidak bakalan mampu untuk adil. Meskipun berusaha. Meski berusaha. Jadi Allah sudah bilang kalian tidak bakalan adil. Yang dimaksud tidak bakalan adil pada hal apa? Para ulama mengatakan maksudnya adalah dalam hal cinta. Dalam hal cinta, dan tentunya di antara efeknya atau cabangnya adalah jima ya. Karena jima dibangun kadang di atas apa? Cinta, yaitu dalam hal cinta dan hubungan intim. Tapi kata Allah, kalaupun kalian tidak bisa adil dalam hal ini, maka jangan sampai merugikan atau menzalimi yang lain. Yang lain tidak pernah didatangi sama sekali, enggak boleh. Ya, dia hanya kepada istri yang ketiga, dia hanya berhubungan intim dengan istri ketiga, yang pertama, kedua tidak sama sekali, ini enggak boleh. Jangan sampai menzalimi yang lain. Kalau cinta tidak bisa diatur. Makanya Nabi dikenal lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Maka Nabi SAW ketika membagi yang mampu dia lakukan, dia berkata, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Kata Nabi SAW, ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu. Maka jangan kau cela aku pada yang kau miliki dan aku tidak miliki. Ini masalah hati, masalah cinta, saya tidak bisa bagi. Kita saja ya, misalnya kita punya anak-anak, mungkin ada satu yang kita condong, kita enggak bisa maksa cinta anak kita semuanya sama. Karena mungkin ada satu lebih condong, mungkin dia pinter, mungkin dia berbakti, satunya nakal, bikin habis duit. Enggak bisa kita saya sayang semua. Benar, kita sayang semua, enggak ada yang ragu akan hal tersebut. Tetapi pasti ada kecondongan. Nah, sama seperti istri, kalau istri satunya soleha, satunya bandel, lebih cinta yang mana? Ya pasti ada kecondongan, ya. Ya pasti ada kecondongan. Atau sisi yang lain, mungkin dia agak begini tapi ternyata cantik, ini soleha tapi mungkin kurang cantik. Pokoknya tidak bisa, itu masalah hati. Yang menguasai hati siapa? Allah. Makanya Nabi berkata, Allahumma hadza qasmi. Nabi berkata, ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu. Maka jangan cela aku pada yang kau kuasai, yang engkau kuasai, itu hatiku. Dan aku tidak menguasai. Tidak mampu, tidak menguasai. Oke. Inilah jadi yang tidak wajib ada dan ada yang wajib. Yang tidak wajib tadi masalah cinta, ini tidak bisa dipaksa. Ya, kecenderungan seorang kepada salah satu istrinya, dia lebih cinta, lebih sayang, tidak bisa dipaksa. Yang adil adalah hal yang ini adalah masalah batin. Ini tadi masalah apa? Batin. Perkara batin. Kenapa? Karena batin ini yang miliki siapa? Allah. Yang miliki batin kita adalah Allah. Sehingga kita tidak menguasai, kita tidak bisa menguasai hati kita sendiri. Hati kita ini ada kecenderungan kita enggak bisa menguasai. Saya ada kasus kemarin, kasus cukup aneh tapi terjadi, dan saya tahu bahwasanya seorang tidak bisa menguasai hatinya. Ada seorang suami istri berhaji. Ini kisah nyata, berhaji. Suami sama istri, kemudian di antara orang berhaji temannya laki-laki tidak bawa istri. Jadi ada suami istri, terus ada satunya tidak bawa istri. Mereka interaksi, kemudian akhirnya yang tidak bawa istri ngelirik kepada istri kawannya tersebut. Akhirnya ada efek pandang memandang, terutama ketika pas haji sang istri buka cadar. Akhirnya setelah itu terjadilah cinta lokasi. Ini padahal dia bawa suami. Akhirnya istrinya itu nangis terus, berdoa kepada Allah, dan dia ngaku sama suami, saya tidak bisa melupakan sang lelaki. Dia tahu dia dosa. Ini nyata ya, saya cerita nyata ya. Dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia salah, dan dia baca Quran menangis. Maksud saya hati itu tidak ada yang bisa atur ya. Ini ujian, setan membisikkan macam-macam dan macam-macam. Maksudnya hati itu lemah ya. Sehingga dia berjuang untuk melupakan laki tersebut. Terjadilah namanya cinta apa? Lokasi.
Ini hati itu lemah. Ya. Dia ngeliat seorang, dia ini. Ya. Seorang tidak bisa menguasai apa? Hatinya. Tapi sekarang yang adil, yang wajib. Apa yang wajib adil? Yang wajib adil adalah yang zahir. Perkara-perkara apa? Zahir. Perkara-perkara zahir. Kata para ulama seperti nafkah, kemudian tempat tinggal, kemudian safar. Ketika safar, siapa yang dibawa? Yang paling utama adalah mabit, jatah nginap. Ini yang paling penting. Jatah nginap. Taib. Secara umum ini para ulama sepakat, ini sepakat, ijma. Adapun yang ketiganya ada khilaf. Khilaf di kalangan para ulama tentang wajib atau sunnah. Nanti akan kita bahas. Jadi ada 1, 2, 3, berapa? 4. Yang jatah nginap ini sepakat. Paham sampai sini? Kita bahas satu-satu. Saya tidak berharap ibu-ibu di poligami, saya tidak berharap. Ya, poligami ya sudahlah qadarullah. Tapi kalau terjadi ya harus tahu fikihnya, paham? Itu ujian hidup berarti. Ujian apa? Hidup ya. Maka jangan ibu-ibu coba-coba untuk mengajari suami berbuat zalim. Ya. Jangan coba-coba ngajari suami berbuat apa? Zalim. Katanya suami saya setia. Tapi yang poligami tidak setia berarti. Tapi masing-masing. Kita sekarang bahas tentang apa? Yang pertama mabit. Mabit, al-mabit. Jatah nginap. Jatah nginap. Jatah nginap maka harus adil ya. Maka setiap wanita harus mendapatkan jatah ya. Pertama, setiap istri dapat jatah nginap dengan jumlah hari yang sama. Sama, yaitu di malam hari. Di malam hari. Ya, di malam hari. Perhatikan sini, di malam hari. Taib. Sini ada beberapa aturan terkait ini. 1. Adapun di siang hari sang lelaki atau sang suami boleh menemui istri yang lain kalau ada keperluan. Istri yang lain jika ada keperluan. Misalnya keperluan apa? Misalnya ngantarin duit atau anaknya sakit ya. Keperluan, bukan ke sana dalam rangka untuk mencumbui apa, menyenangkan apa? Istrinya, bukan. Karena istrinya tidak lagi, bukan jatah dia ya. Bukan jatah dia. Tapi ya tidak boleh mencumbui. Tidak boleh ya. Kalau jika ada keperluan tidak jadi masalah. Makanya di sini katakan wala yadkhulu ala ghairil maqsum laha li ghairi hajah. Tidak boleh dia bertemu dengan istri yang lain kalau tidak ada keperluan. Kalau dia menemui istri lain di siang hari tanpa ada keperluan, dia berdosa. Berat tidak jadi praktisi poligami? Berat. Meskipun dia sedang rindu pada istri lain, dia harus tahan. Enggak boleh. Karena kalau dia datang ke istri yang lain tanpa ada keperluan, dia berdosa. Ini 1. Yang kedua, apalagi tidak boleh menemui istri lain di malam hari kecuali darurat. Kecuali apa?
Darurat. Darurat misalnya istrinya mau mati yang lain. Misalnya. Atau ada kebakaran di rumah istri satunya, itu darurat, nggak mungkin Tapi kalau ada keperluan keperluan ditunda besok siang. Saya mau ngantar duit, nggak ada, kan besok bisa siang. Ngantar duit ya siang, ngantar kue siang. Kalau malam tidak boleh pergi ke istri lain kecuali darurat. Kebakaran ada apa ya itu baru. Paham? Ibu-ibu paham tidak nih? Paham ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, jatah nginap bisa berubah bukan malam tapi siang. Jika sang lelaki kerjanya malam, sip malam, ternyata dia satpam di malam apa? Hari. Satpam tapi istrinya 3 misalnya. Mungkin enggak? Mungkin. Satpam konglomerat misalnya. Satpam tapi gajinya 20 juta. Istrinya 3. Mungkin? Mungkin. Tapi dia kerjanya malam hari. Kalau ketiga dia kerja selalu malam hari, maka jatah nginapnya berubah jadi siang hari. Paham? Yang keempat, asalnya jatah gilir tidak boleh lama-lama. Ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3 hari. Atau tidak boleh lebih atau 4 hari ya. Tidak boleh lama-lama intinya lah. Saya lupa berapa harinya. Tidak boleh lama-lama. Misalnya sampai 10 hari sekali baru itu seharusnya tidak demikian. Ya, kecuali darurat atau kesepakatan. Kenapa bisa demikian? Karena namanya wanita punya kerinduan ya. Kalau bisa sehari-hari lebih afdal. Yang terbaik adalah setiap hari. Yang sunnah adalah per hari. Istri pertama, istri kedua, istri pertama, istri kedua tiap hari. Ya. Ya ngerti aja ibu udah ngerti Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Sehari sini. 2 hari boleh 3 hari. Kalau sudah seminggu kurang. Tapi kecuali darurat. Karena terkadang kondisi suami tidak bisa tiap hari. Ya. Kalau bisa tiap hari bagus tiap hari sehingga dia tidak terlalu panjang kerinduannya. Kalau sudah terlalu panjang kerinduannya, mulai pikiran macam-macam. Mulai suudzon lah, mulai inilah, mulai macam-macam lah. Maka yang sunnah adalah per hari. Kecuali darurat. Ya. Tapi ini yang pertama, yang kedua. Ini paham Ibu ya? Paham ya? Ya. Rasulullah pernah memang dia sore hari dia datang semua istrinya, bukan jatah tapi dia cumbui semuanya tanpa terkecuali. Ya, tanpa asar dia datangi semuanya. 9-9-nya dia datangi, enggak ada masalah. Itu adil karena semuanya dia datangi. Setiap hari dia begitu. Jadi habis salat asar dia datangi semuanya sehingga tidak ada kezaliman, paham? Dia datangi yang jatahnya, yang selain jatahnya pun dia datang. Besok lagi sore dia datangi semua karena rumahnya kan dekatan. Ya, rumahnya dekatan. Tapi kalau rumah jauh susah dikerjakan. Taib, jika sang lelaki nikah baru, nikah lagi ya. Misalnya yang keempat. Ada yang suaminya setia, aman ya. Maka ada 2 kemungkinan. Enggak apa namanya? Ujian ya, tidak. Semua orang Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi seorang wanita. Ada yang diuji, ada yang tidak diuji. Siapa suka ujian? Enggak ada yang suka apa? Ujian. Saya bilang poligami itu ujian berat. Tapi apa yang Allah takdirkan kita harus apa? Sabar menghadapinya. Tapi pada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika istri baru gadis.
Maka aturannya sang suami 7 hari di istri baru, kemudian baru gilir lagi satu. Berarti dia ini istri keempat gadis misalnya, paham? Ini istri baru, istri keempat kan 1, 2, 3, 4. Dia nikah istri keempat gadis. Maka dia menetap di istri keempat berapa hari? 7 hari, sepekan. Setelah itu dia ulangi 1 hari. Terus. Tapi dia boleh menetap, sunnahnya menetap di rumah istri barunya berapa hari? 7 hari. Bersama istri baru berapa hari? 7 hari. Lalu menggilir. Paham ibu-ibu? Jangan kaget nanti. Ini belajar baik-baik, ingat bulan depan ujian ya. Jika istri baru janda, sayyib, maka 2 pilihan. Yang pertama bersama istri 3 hari. Istri 3 hari lalu menggilir. Pilihan kedua ini terserah sang wanita, disuruh pilih, sang janda tersebut. 7 hari. Tapi setelah itu 1, 2, 3, 7 juga. Setelah itu 7 hari. Pada istri lama-lama, istri yang lama, istri yang sebelumnya. Ketika Ummu Salamah menikah dengan Nabi, Ummu Salamah janda. Maka Rasulullah mengatakan, "Laisa biki ala ahliki hawan." Ya. Walakin in syi'ti sabbatu laki wa sabbatu linisa'i. Wa in syi'ti thalathtu laki thumma durtu. Kata Nabi SAW, kau mulia di sisiku, tapi aturannya ada. Kalau kau mau, saya 7 hari sama engkau sebagaimana menikahi gadis, tapi setelah itu saya akan 7 sama istri yang lain. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 4 karena lebih 3-4-nya kan. 4 kembali lagi. Jadi kalau 4 berarti 12 hari lagi baru balik. Tapi kalau 7 berapa lagi balik? 21 hari. Kalau kau mau 3 hari karena janda, salastu 3 hari kemudian 1, kemudian saya gilirkan. Kata Ummu Salamah, salis, ya 3 hari aja. Berat kalau 7 berat. Kenapa gadis 7, janda 3? Karena gadis baru pertama kenal apa? Lelaki, dia perlu pendekatan dan lain-lain. Ibu-ibu paham ya? Baik. Ini masalah mabit. Oke? Paham ibu-ibu? Ibu-ibu ini enggak serius hari ini. Serius, berarti kan? Serius. Udah? Sekali lagi saya bilang poligami apa? Ujian ya. Saya belum tentu ibu bisa menghadapi ujian tersebut. Allah memilih orang-orang tertentu yang bisa diuji ya. Kita tidak minta ujian, tapi kalau diuji harus jalani. Ada syariat. Hidup ini adalah ujian. Hidupnya sebentar, jangan sampai kita diuji kemudian kita akhirnya membangkang, melanggar syariat, dosa. Taib, ini yang pertama mabit. Sekarang yang kedua tentang apa? Yang wajib adil nafkah. Jadi yang berikutnya ada nafkah dan ada tempat tinggal. Ini ada khilaf tadi kan. Saya bilang yang ijma yang mabit. Adapun nafkah, tempat tinggal dan safar ada khilaf. Taib, kita bahas yang khilaf sekarang. Ini tadi ijma ulama. Wajib adil. Taib ibu-ibu, kita lanjut sekarang yang berikutnya. Yang diperselisihkan ulama akan wajib adil. Baik. Yang pertama kita bahas adalah tentang nafkah.
Apakah harus sama? Istri pertama, istri kedua, istri ketiga nafkahnya harus sama? Sama-sama 200.000 per bulan? Ya, di kampung cukup 200.000. Misalnya. Ya ini di luar kebutuhan anak ya. Di luar kebutuhan apa? Anak. Anak banyak tentu berbeda ya. Ya. Tapi ada beberapa hal ya. Ada beberapa tinjauan. Sebab khilaf ulama adalah perbedaan tinjauan. Pertama, yang menyatakan tinjauan patokan adalah kondisi suami, maka mereka mengatakan wajib adil. Yang menyatakan patokan adalah kondisi wanita atau kondisi wanita dan suami, maka mereka mengatakan tidak wajib adil. Dengan syarat semua kebutuhan istri telah terpenuhi ya. Dengan syarat kebutuhan istri telah terpenuhi. Baik, kita bahas dulu ini metode 1, metode 2. Sekarang kita bahas metode kedua. Maksudnya gimana? Misalnya seorang laki punya istri 3, yang satu dari kampung sekali. Dia ini 1 bulan 500.000 cukup, karena dia orang kampung. Hidupnya sederhana, tasnya nggak ada branded, terkadang pakai kantong plastik. Dia udah biasa dan dia tidak merasa biasa aja 500.000, dia cukup. Yang satu agak kota. Jadi sehingga kebutuhan dia 5 juta per bulan ya. Dia makan inilah, makan anulah, makan steak lah. Yang satunya ini steak daging, satunya steak pisang. Jadi beda nih, 500.000 sama 5 juta. Yang satu dari luar negeri istrinya. Kebutuhannya 50 juta per bulan. Suaminya kaya raya. Tapi dia sudah penuhi semua. 500.000 dia kasih per bulan yang orang kampung tadi. 5 juta orang kota dikit. Yang istri luar negeri 50 juta per bulan. Baik. Apakah sudah cukup begini atau wajib harus sama semua? Ibu-ibu bilang sama. Karena ibu-ibu, bayangkan ibu-ibu jadi orang kampung. Coba kalau ibu-ibu istri pertama yang dari luar negeri, ngapain kasih banyak-banyak? 500.000 udah cukup ya kan? Iya, makanya. Jangan dulu jawab. Maka ini saya kasih gambaran. Maka ini ada 3 istri, semua telah terpenuhi. Secara hukum dia sudah menafkahi semuanya. Dia sudah menjalankan kewajibannya. Namun apakah wajib bagi dia untuk menyamaratakan sehingga semuanya 50 juta? Ini khilaf di kalangan para ulama. Menurut pendapat yang mengatakan tergantung kondisi suami dan istri, mereka mengatakan tidak wajib. Dan saya lebih cenderung pada pendapat ini. Adapun kalau kita tinjau Nabi kondisinya sama semua. Sehingga Nabi adil semua karena memang sama-sama sederhana. Sebuah rumah sederhana, jadi Nabi adil semuanya. Tapi apakah wajib? Semuanya harus dikasih 50 juta karena yang jadi patokan istri paling apa? Kaya. Ini di luar anak-anak ya. Di luar anak-anak. Anak-anak kebutuhan lain ini sama-sama. Taruhlah 3-3-nya gadis semua. Atau taruhlah semuanya janda punya anak satu kecil semua. 1 500.000, 1 5 juta, 1 50 juta. Apakah dia wajib adil atau tidak? Maka sebenarnya mengatakan tetap wajib. Selama kau mampu tetap wajib. Berat ya. Tapi ini mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Ini mayoritas. Mayoritas mengatakan tidak wajib. Tapi dianjurkan. Tapi apa dianjurkan. Kalau bisa adil dalam segala hal, itu yang terbaik. Pendapat sebagian ulama mengatakan wajib adil semampunya.
Kalau kau mampu wajib adil. Ini pendapat seperti Syekh Utsaimin, ya. Syekh Shalih Fauzan, banyak ulama-ulama mengatakan wajib adil semampunya. Kalau kau mampu punya uang, gaji 50 juta setiap orang, kasih 50 juta. Kalau kau mampu. Kalau enggak mampu ya sudah semampunya. Tapi selama mampu maka wajib. Ini lebih hati-hati pendapat ini. Memang berat tapi lebih hati-hati. Adapun Nabi SAW maka beliau wajib karena kondisi istri beliau sama, hampir sama semua. Maka pendapat pertama ini juga, kalau beri hadiah kepada istri harus sama. Satu dibelikan emas, yang lain juga belikan apa? Emas. Ya. Jangan satunya belikan emas asli, satunya beli emas mainan. Nggak boleh. Kalau sama belikan tas, satunya tas branded, satunya juga tas branded. Jangan satu branded, satu KW, nggak boleh. Bagi pendapat yang pertama. Adapun pendapat mayoritas ulama, tidak harus. Yang penting kebutuhan istri terpenuhi, sudah. Ini lebih ringan. Pendapat kedua lebih apa? Ringan. Paham? Taib. Kemudian juga yang kedua adalah tempat tinggal. Tempat tinggal. Ini hukumnya mirip, hukumnya sama khilafnya. Ada yang mengatakan wajib sama, itu rumah harus sama-sama besar. Sama-sama sempit ya sama-sama apa? Sempit, ya. Nyaman sama-sama nyaman, ya. Ada yang mengatakan tidak, yang penting sudah terpenuhi kewajiban, selebihnya terserah sang suami. Saya lupa satu ayat tadi di sini ada taib ini yang jelas Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para istri dengan baik. Ya, berusaha sebaik-baiknya. Kalaupun seorang mungkin memilih pendapat kedua, saya tidak bisa adil, yang sebagian saya kasih sekian karena dia sudah merasa cukup, yang satu karena dia anak orang kaya maka saya kasih banyak. Ya sudah, enggak ada masalah. Tapi bukan berarti kita tidak mempergauli dengan baik, ya. Jangan sampai sebagian nikah sama istri baru kemudian pamer-pamer, istrinya posting-posting, saya lagi jalan sama suami saya, bikin cemburu istri yang lain. Enggak boleh. Kita harus menjaga rumah tangga, tidak boleh cari masalah, ya. Hanya saja ada satu pertimbangan yang jadi masalah yang saya masih pikirkan adalah mengenai anak-anak. Jadi mungkin kalau kita pilih pendapat kedua bahwasanya istri tidak mengapa berbeda, tapi ingat anak-anak harus adil semuanya. Anak-anak harus adil. Maka apakah suatu yang wajar jika misalnya dari istri pertama anak-anak hidup dengan nyaman sampai besar, terus dari istri kedua anak-anak hidup dengan rumah reot? Tentunya tidak adil. Anak-anak pasti cemburu. Jadi kita terkait berbuat adil sama istri juga ada kaitannya dengan berbuat baik kepada siapa? Anak-anak. Karena anak istri pertama, anak istri kedua, anak istri ketiga, semuanya sama statusnya. Kita harus adil kepada semuanya. Taib. Yang terakhir masalah tadi apa? Safar. Sampai sini paham Ibu? Insyaallah. Paham tidak harus dipraktekkan Ibu ya? Tapi kalau ternyata Allah kasih ujian maka harus dipraktekkan. Safar. Pertama, kondisi yang disepakati tidak harus adil. Ya, yang ini sama dengan nafkah. Rumah sama dengan apa? Nafkah. Apakah rumahnya harus sama besar atau cukup, ada khilaf. Sama seperti masalah nafkah. Sama khilafnya dengan masalah nafkah. Tapi sekarang kita bicara tentang apa? Safar. Safar ada kondisi yang disepakati tidak harus adil. Ya, atau tidak harus, karena Rasulullah pernah Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran, ya, aqra'a baina nisa'ihi." Rasulullah kalau ingin safar, Rasulullah bikin undian sama istrinya 9.
Fa ayyutuhunna kharaja sahmuha, siapa di antara 9 istri tersebut keluar undiannya, menangnya, kharaja biha, maka Rasulullah SAW bawa dia. Apakah harus ada undian? Maka ini ada dua hal. Pertama, kondisi yang disepakati tidak harus adil atau tidak harus undian. Tidak harus apa? Undian. Di antaranya pertama, jika suami safar sendiri, ya udah, yang lain nunggu semua ya, nggak perlu bawa istri, nggak perlu undian karena dia safar apa? Sendirian. Paham? Yang kedua, jika semua istri dibawa, selesai, nggak usah ribut, semuanya dibawa, selesai. Yang penting jangan bertengkar ya. Paham ya? Jika semua istri dibawa. Yang berikutnya, jika ternyata sebagian istri tidak mampu bersafar, maka jangan dimasukkan dalam undian. Maka jangan diikutkan dalam undian. Ya. Misalnya istrinya 3, ternyata istri ketiga ngurus anak banyak, kalau dia pergi safar anaknya enggak terurus. Atau istri kedua ternyata baru punya anak kecil, kalau dia safar anaknya enggak bisa diurus. Ya sudah, enggak usah pakai undian-undianan. Karena istri yang lain tidak mampu untuk bersafar. Paham? Paham tidak? Paham. Baik. Yang keempat, jika semua istri ridha tanpa uji, tanpa undian. Istri 2 atau 3, yang kedua 3 udahlah kamu pergi sama istri pertama aja, pergi kenapa? Kita aman-aman aja. Atau yang satu kedua pergi sama istri ketiga, kita lagi sibuk udah terserah. Ridho, enggak ada masalah, ridho ya sudah, dia bawa yang mana di ridho, enggak ada ribut. Paham Ibu? Yang penting paham ya. Kondisi yang apakah harus adil, apakah harus undian? Taib, ini jika kondisi para istri sama, yaitu siap untuk diajak safar. Sebagaimana istri-istri Nabi, sebagaimana istri-istri apa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Nabi bikin undian. Ini pun ya. Kalau siapa yang keluar undiannya, maka melayani suami dalam safar. Maksudnya dia temani suami itu apa? Dia kebutuhan suami dia penuhi, suaminya kalau ini dia, makanya dia seperti dapat tugas. Suami itu seakan-akan sedang bertugas. Seperti Rasulullah SAW ketika bersafar untuk perang. Sehingga ketika pulang tidak dipotong jatahnya. Karena dia sedang menjalankan apa? Tugas. Kata para ulama, lain halnya kalau dia safar jalan-jalan. Jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Tegal, jalan-jalan ke Raja Ampat. Ini bukan tugas tapi sedang jalan-jalan. Maka kalau jalan-jalan, maka mengurangi jatahnya. Mengurangi jatah sang wanita tersebut. Demikian juga kalau safar ternyata karena kebutuhan sang wanita. Wanitanya ini mau berobat, diantar oleh suaminya. Wanita ini ingin silaturahmi sama orang tuanya, diantar oleh suaminya. Maka ini mengurangi jatah sang wanita. Paham ya? Beda kalau suami memang ada tugas, mau kerja, maka undian.
mana yang keluar ikut. Karena tugas istri adalah menemani dia, menjaga pandangannya, ngurusin dia, nyiapin bajunya dan segalanya. Baru itu ketika bersafar undian, kalau dia keluar undiannya menemani suaminya dan tidak mengurangi jatahnya. Tapi kalau selain itu seperti apa tadi? Ada seperti tadi kebutuhan sang wanita atau safar jalan-jalan, maka ini mengurangi apa? Jatahnya. Demikian juga kalau suami ternyata safar mau umrah, ya sudah tahun ini dia bawa satunya, tahun depan dia bawa satunya yang lain. Atau kalau dia bawa sekalian dua-duanya, serah. Yang penting sama-sama ridha. Jangan umrah terus sama satunya, satunya cuma ke Tegal doang atau ke mana? Cuma ke Madiun atau ke Surabaya atau ke cuma gitu aja makan nasi goreng pulang selesai. Yang satunya umrah terus ini enggak boleh. Enggak boleh. Karena umrah ya memang ada ibadah tapi ada kesenangan juga ya. Dan wanita satunya juga hendaknya diajak untuk umrah pada kesempatan yang lain. Tapi ibu-ibu, inilah beberapa kondisi yang harus diperhatikan ketika seorang melakukan praktek poligami. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Tapi berikutnya tadi kita sebutkan yang tidak wajib ya. Tadi adalah cinta dan hubungan ya. Tetapi ketika cinta dan hubungan tidak wajib atau hubungan intim itu tidak wajib harus sama. Ya karena itu urusan apa? Urusan hati, urusan hasrat satu dengan lain tidak bisa disamakan ya. Tidak bisa disamakan. Maka Allah kasih kaedah. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mail. Ya. Sebentar. Bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Maka kalau kau sudah cinta kepada salah satunya jangan kau condong. Ya, jangan kau condong kepada salah satunya sehingga kau melalaikan yang lain. Karena istri yang lain juga punya hak. Di antara hak adalah dia menjaga dirinya. Yang sampai seorang gara-gara cinta pada istri barunya kemudian istri lama dia tinggalkan tidak pernah digauli, akhirnya istri yang lama terjerumus dalam maksiat. Karena dia juga punya hasrat ya, misalnya. Maka tetap seorang harus tidak meskipun cinta tidak harus adil, tapi dia tidak boleh condong berlebihan dan tidak boleh menampakkan bikin jengkel istri yang lain ya. Dan ini banyak kasus ya, makanya perlu belajar. Kemarin ada yang tanya, Ustaz, sikap saya bagaimana Ustaz? Saya istri pertama, tapi suami kalau datang ketemu saya dia bawa baju hadiah dari istri kedua. Dia nunjukin. Kayaknya istri kedua janda kaya kayaknya. Kemudian kalau datang ke rumah saya dia bawa makanan pemberian istri kedua. Selalu begitu. Jadi kayak nunjukan begitu. Ya ini enggak boleh, ya enggak boleh. Seorang harus menjaga hati perempuan. Aisyah aja dulu waktu ada acara di rumahnya, terus Sofia atau Ummu Salamah kirim makanan, Aisyah banting kan? Karena cemburu. Menyalahi kode etik. Kode etik poligami ya. Ya. Ini semua tapi kalau sepakat antara istri aman. Seperti Nabi ketika sakit terakhir, Rasulullah selalu tanya, Rasulullah selalu berusaha adil. Padahal Rasulullah sedang sakit parah. Rasulullah jalani giliran. Hari pertama, hari kedua pindah istri, hari ketiga pindah istri. Rasulullah bertanya, aina ana godan, besok saya di rumah siapa? Istri-istri lain paham, Rasulullah ini lebih nyaman kalau di rumah siapa? Aisyah. Maka mereka semua ridho, jatah mereka semua dihadiahkan kepada siapa? Aisyah. Sehingga Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah. Ini istri yang memikirkan kemaslahatan apa? Suami ya. Tapi demikian saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa bulan depan ujian paling berat ujian ini ya. Tapi harus dilewati. Semoga ibu bisa menjawab. Semoga bisa benar semua pada ujian berikutnya. Sampai sini kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.